Halo semua teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Alisa Halim, kemudian Marsdanu Satrio Permana, dan Oktianti Aprianti. Di sini kami akan menjelaskan sebuah PPT presentasi mengenai persamaan akuntansi, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi. Mari kita simak videonya. Apa itu persamaan akuntansi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak lepas dari kegiatan transaksi. Transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam akuntansi. Untuk dapat melakukan pencatatan akuntansi, perlu memahami konsep tentang dasar persamaan akuntansi. Rumus persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau accounting equation adalah kondisi di mana harta atau aktiva yang dimiliki harus sama dengan utang atau kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitas yang disebut dengan pasiva. Dengan demikian, persamaan tersebut digambarkan dalam rumus harta sama dengan utang ditambah modal atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Apabila perusahaan tersebut dimiliki secara pribadi, maka persamaan berubah menjadi harta sama dengan modal pemilik atau aktiva sama dengan pasiva. Namun, apabila sumber kekayaan tersebut tidak hanya dari pemilik usaha, tetapi juga dari pihak lain seperti kreditur, pada sisi pasiva terdapat utang, atau dengan kata lain, persamaan berubah menjadi harta sama dengan utang ditambah modal atau aktiva sama dengan pasiva. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas memiliki manfaat utama dalam memastikan keseimbangan dan keakuratan pencatatan transaksi keuangan. Dengan dasar ini, laporan keuangan seperti neraca dapat disusun dengan jelas, memudahkan analisis kondisi keuangan perusahaan, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Persamaan ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan pihak terkait lainnya terhadap laporan keuangan perusahaan. Formula persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada harta atau aset, atau bisa juga disebut sebagai aktiva, merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Harta menjadi sumber daya utama yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Contoh diantaranya ada gedung, tanah, dan kendaraan. Di bawah ada beberapa kategori dari harta atau aset adalah: yang pertama ada aset lancar, merupakan harta atau kekayaan perusahaan bersifat lancar, memiliki likuiditas tinggi atau mudah dicairkan. Jenis transaksi aset lancar adalah kekayaan berupa kas, piutang, dan perlengkapan. Kemudian ada aset tetap, merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam kurun waktu lebih dalam setahun. Biasanya digunakan dalam kegiatan operasional seperti mesin produksi atau kendaraan operasional. Yang terakhir ada aset tidak berwujud. Contoh aset tidak berwujud adalah goodwill, hak cipta, dan paten. Yang kedua ada kewajiban atau liabilitas. Komponen persamaan dasar akuntansi kedua adalah kewajiban atau biasa disebut dengan istilah liabilitas, yaitu kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain dan harus dilunasi sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Secara umum, utang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada utang lancar atau utang jangka pendek, kemudian utang jangka panjang. Yang ketiga ada modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Secara umum, beberapa jenis modal atau ekuitas adalah: yang pertama ada modal pemilik, penarikan pemilik atau pref, laba ditahan, saham biasa, yang terakhir modal di store. Pengaruh persamaan dasar pada laporan keuangan. Yang pertama ada neraca atau balance sheet, yaitu mencatat posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Kemudian mencerminkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua ada laporan laba rugi atau income statement,
yaitu mencerminkan hasil operasi perusahaan dengan memperhatikan penghasilan dan beban yang mempengaruhi ekuitas. Yang terakhir ada laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu menggambarkan aliran kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Jenis-jenis transaksi yang mempengaruhi persamaan, yaitu transaksi internal. Ada 3 poin dalam transaksi internal, yaitu yang pertama, pembelian barang atau peralatan. Poin kedua adalah penyusutan aset tetap. Poin ketiga adalah pengalokasian biaya. Lalu ada yang namanya transaksi eksternal. Poin pertamanya adalah penjualan barang atau jasa, penerimaan investasi dari pemilik. Yang terakhir adalah pembayaran utang. Contoh analisa transaksi persamaan akuntansi. Pada 5 September tahun 2024, Nyonya Dewi membuka rekening bank atas nama usaha yang ia dirikan, yaitu Studio Kreasi. Sebagai modal awal, Nyonya Dewi menyetorkan dana sebesar 20 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 6 September, Nyonya Dewi membeli peralatan studio secara tunai senilai 10 juta. Maka ditulis pada tabel pada 5 September tahun 2024, aset pada kas ditulis senilai 20 juta rupiah. Lalu ditulis lagi pada ekuitas modal senilai 20 juta rupiah dengan keterangan kas pada modal. Pada 6 September 2024, kas pada aset dikurangi senilai 10 juta rupiah. Lalu aset pada peralatan ditulis 10 juta rupiah. Dan keterangannya adalah pembelian peralatan. Maka total yang ditulis pada tabel yaitu aset pada kas senilai 10 juta rupiah dan aset pada peralatan senilai 10 juta rupiah. Ekuitasnya ditulis 20 juta rupiah. Kesalahan yang sering terjadi dalam menerapkan persamaan dasar. Poin pertama yaitu kelalaian dalam mencatat transaksi. Tidak mencatat transaksi yang mempengaruhi neraca secara tepat. Poin kedua yaitu pencatatan yang tidak konsisten. Misalnya, mencatat transaksi hanya di satu sisi, tanpa mencatat di sisi lainnya. Yang poin terakhir adalah penyimpangan dalam alokasi aset atau kewajiban. Pengalokasian yang salah bisa mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Kesimpulannya adalah, setiap sumber daya yang dimiliki perusahaan, harta atau aktiva secara seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhi, utang dan ekuitas yang dimiliki pemilik. Keseimbangan ini menggambarkan porsi keuangan perusahaan secara menyeluruh dan menjadi prinsip fundamental dalam pencatatan akuntansi. Dengan demikian, setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi salah satu atau lebih komponen dari persamaan ini. Tetapi keseimbangan antara harta dan kewajiban dan modal tetap terjadi. Persamaan ini mencerminkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dalam menjaga kelangsungan keuangan perusahaan dan pentingnya memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup aset untuk mempengaruhi kewajiban serta memberikan nilai kepada pemilik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.